Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi ja'alana minal istiqlalin wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, nusallimu ala rasulina al-imamul anbiya wal mursalin sallallahu alaihi wa alihi wa sahabatihi ajmain. Alhamdulillah sekalian, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita dijadikan hidup itu merdeka ya. Di setiap manusia itu sudah ditakdirkan merdeka dalam hidupnya. Yang memperbudaknya itu adalah hawa nafsu dan kesyirikan serta kekafiran. Sejatinya makhluk itu semuanya dalam keadaan sudah dilepaskan dari seluruh belenggu, belenggu penjajahan, dan itulah kita dijadikan sudah istiqlal namanya, sudah merdeka dari seluruh bentuk. Yang boleh menjajah kita cuma satu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada manusia sudah melepaskan la ilaha illallah, tidak ada lagi ilah yang berhak mengatur kita, tidak lagi sesembahan-sesembahan yang batil, itulah kemerdekaan hakiki insyaallah. Kita coba belajar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau sosok pejuang sejati. Ini Quran akui ketulusan beliau, pengorbanan beliau, perjuangan beliau tidak main-main ya sekalian. Ini bukan sandiwara, bukan cerita-cerita dongeng, cerita fakta yang ada di Quran. Diabadikan kisah-kisah beliau, bagaimana beliau berjuang melepaskan seluruh tuhan-tuhan yang batil yang menjajah manusia, yang membelenggu manusia, sampai perjuangan beliau berhadapan pun dengan api sekalipun. Berhadapan dengan api sekalipun. Maut bagi Ibrahim sudah ancaman tertinggi sekali. Kenapa kita angkat kisah-kisah begini? Karena Quran yang perintahkan kita. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan lurus. Artinya tunjukilah kami cara hidup yang benar, jalan orang-orang yang sukses, yakni ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan hidupnya orang-orang yang kami sudah beri nikmat kepada mereka. Kami sudah beri nikmat, nikmat beriman, nikmat berakidah, nikmat pengorbanan, dan salah satunya adalah minan nabiyyin was-siddiqin, cara hidupnya para nabi, dan inilah Nabi Ibrahim yang kita sudah baca pada pekan yang lalu. Wazkur fil kitabi Ibrahim, ya, kisahkanlah, sebutkanlah, jelaskanlah, angkatlah kisah-kisah yang mulia ini, kisah yang dicatat oleh dokumen sejarah yang paling penting, dokumen yang paling tertinggi, yakni Quran fil kitab. Inilah dokumen resmi yang paling tertinggi, Quran abadikan. Bukti-bukti nyata yang tidak bisa dibantah oleh ahli sejarah manapun. Karena itu sekalian rahmatullahi Allah, guru kita dalam berjuang adalah Ibrahim. Guru kita sebagai seorang pahlawan sejati yang berkorban apapun, Nabi Ibrahim alaihissalam. Keluarga beliau adalah teladan kita. Ya, bahkan salah satu makna umum yang Allah perintahkan adalah kita qul sadaqallah fattabi'u millah. Salah satu millahnya Ibrahim, bagaimana pengorbanan beliau, bagaimana mujahadah beliau, bagaimana jihad beliau. Kita mulai kisah Nabi Ibrahim ini
walaqad, dan sungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata qad yang menunjukkan sungguh. Dan ada harfun wa yang berarti kisah nabi sebelumnya dikisahkan, ya. Di surah Anbiya ini kisah para nabi. Kisahnya para nabi, dan di sini disebutkan kisah Ibrahim. Ataina, kami sudah berikan kepada Ibrahim itu. Apa yang kami berikan kepada Ibrahim, kata Allah? Rusydah, petunjuk, ya, petunjuk, kecerdasan, kewibawaan, kebijaksanaan, kemampuan, kekuatan. Jadi memang Allah mendidik manusia-manusia yang akan mensuarakan agamanya, yang akan membawa kebenaran. Ya, memang dipersiapkan oleh Allah. Ibrahim ini dipilih, dan ini berlaku hukum sunnatullah. Ketika agama ini rusak, akan Allah nanti pilih orang yang perbaiki agama itu. Ketika kegelapan, gelap dan gelap, Allah akan siapkan pembawa obor. Ketika puncak kerusakan, Allah pasti memilih. Dan ternyata Allah memilih Ibrahim dengan dibekali namanya Rusydah. Rusydah, kecerdasan, bukan cuma otaknya saja cerdas, tapi hatinya pun cerdas. Ya, sudah diberi kemampuan untuk menjawab segala tantangan pada zamannya. Itu namanya Rusydah. Cerdas bukan cuma cerdas satu sisi saja, cerdas menghadapi zamannya, cerdas menghadapi kaumnya, cerdas menghadapi keluarganya, cerdas menghadapi negaranya, di mana kehidupan beliau penuh dengan tantangan. Dan setiap nabi itu sebenarnya dibekali rusydah semua. Karena sekalian, setiap nabi itu tantangannya dari zaman ke zaman berbeda. Karena itu rusydahnya juga berbeda-beda. Tapi pasti ada nanti rusdah pokok, kemampuan pokok. Tapi sebagaimana Nabi Musa kan lain, Nabi Isa lain, Nabi Nuh lain, Nabi Ibrahim lain, Nabi Muhammad lain. Semua para nabi. Karena itu mukjizat juga para nabi beda-beda. Di zaman pengobatan yang sangat canggih, dikasih Nabi Isa mukjizat yang bisa menyembuhkan yang tidak didapat. Di saat ahli syair dan ahli bahasa sangat tinggi, Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Al-Quran. Di saat kekuatan orang lebih hebat, Allah pun memilih Nabi Musa, itu hebat. Ya, dan di saat kerajaan dan kekuasaan, maka Allah pun memilih Nabi Musa, Nabi Daud. Setiap zaman itu sekalian ada tantangannya. Maka setiap tantangan itu Allah pasti memilih orang terbaiknya. Allah pasti memilih orang terbaiknya. Nah, di sini Allah memilih Ibrahim dengan dibekali rusydah. Nah, di sini tentunya juga sekalian petunjuk kepada Nabi tentu adalah super yang tidak sama dengan petunjuk manusia pada umumnya. Kalau begitu, hidayah, rusydah setiap orang itu beda-beda. Petunjuk seseorang itu beda-beda. Kita semua yang sekalian sama, tapi petunjuk kita tidak sama. Berapa besar petunjuk yang datang kepada kita, itu Allah akan berikan petunjuk sesuai dengan kemauan manusia itu mau menjemput petunjuk. Sama, kita hidup, tapi petunjuk kita beda-beda. Ya. Dan ini menunjukkan Ibrahim itu sudah dilatih oleh Allah. Ya, sudah diberi kemampuan, sudah diberi kekuatan. Min qabl. Ya. Ini kalau ada min qabl seharusnya kan min dibaca min qabli. Tapi ini dibaca qablu karena dia ada masa. Ada masa. Ada masa yang terbatas
maka di situ min qablu. Sebab mengatakan min qabli, ya, tapi min qablu. Siapa yang dimaksud qablunya di sini? Sebelumnya, sebelum datang Nabi Musa dan Harun. Ya, sebelum datang. Jadi kami bekali Nabi Ibrahim ini sebelum, ya, sebelum Nabi. Wa kunna bihi alimin, dan kami, ya, kami mengetahui betul bagaimana Nabi Ibrahim itu seluk-beluknya menghadapi kaumnya.